Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Di sini kami akan membahas tentang Wireless Sensor Cooperation for a Sustainable Quality of Information yang didapat dari buku Pervasive Computing and Networking, chapter 6. Nah, kelompok kami berisikan 6 orang. Nah, sebelum kita memulai, kita harus mengerti dahulu apa itu WSN, yaitu Wireless Sensor Networking, yang mana dalam pervasif adalah teknologi yang memampukan pervasive computation atau komputasi tersebar. Karena WSN ini menghubungkan dan mengerjasamakan komponen-komponen yang ada dalam komputasi. Nah, di mana konsep daripada pervasif sendiri adalah menaruh kemampuan komputasi yang tersebar di mana-mana. Dan konsep WSN inilah yang menggandeng seluruh komputasi tersebut. Nah, definisi dari WSN sendiri dapat dilihat dari main operation ini, yaitu create, extract, dan deliver. Dalam mendesain suatu sistem WSN, kunci utamanya adalah mendeliver informasi dari node ke user. Namun, tidak hanya mendeliver saja, tapi harus menyesuaikan kebutuhan dari user. Nah, apa saja kebutuhan dari user? Jadi, kebutuhan dari user adalah data dengan kualitas dan sifat tertentu. Sistem yang dibuat pun harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Akhirnya, sistem yang dibuat harus mempertahankan kualitas dari informasi yang dikirimkan kepada user. Nah, inilah tugas utama dari WSN. Namun, hal ini memiliki tantangan tersendiri, karena sumber daya yang dimiliki oleh WSN tentunya sangat terbatas. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan fungsionalitasnya, WSN memiliki batasan dalam bentuk energi, di mana dibutuhkan balance antara penggunaan energi dengan pemenuhan kebutuhan user. Hasil kerjasama komponen WSN yang efisien akan menghasilkan sistem yang memiliki waktu pakai yang panjang dan mampu melayani kebutuhan QoI dari user. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan bagaimana sistem desain dari WSN, kita harus mengerti konsep dari QoI. Jadi setiap informasi spesifik dia akan dibutuhkan dalam level kualitas tertentu. Kualitas apa yang dimaksud? Presisi, freshness atau seberapa baru data tersebut diambil, data coverage rate berhubungan dengan berapa dekat dengan lokasi yang diinginkan, ataupun kualitas data lainnya. Kualitas-kualitas ini secara kolektif dinamakan quality of information. Berikutnya juga kita harus mengerti jenis-jenis informasi. Yang pertama adalah atomic information, di mana informasi ini berasal dari satu entitas informasi. Contohnya suhu atau sensor suhu. Ya, jika di pabrik ada beberapa sensor suhu, maka disebut adalah satu atomic information. Ya. Kenapa? Karena ada composite information, di mana informasi ini berasal dari satu entitas yang digabung dengan entitas lainnya. Contohnya seperti yang tadi, misalnya ada sensor suhu di pabrik, nah dihubungkan dengan lokasi, misalnya lokasi sensor suhu di lantai 1 atau di lantai 2, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita juga harus memahami beberapa paradigma WSN, yaitu ada 3 di sini, yaitu network, database, dan event service. Dalam hal ini, yang pertama, network adalah self-organized communication platform. Artinya bahwa dia adalah sistem komunikasi yang bisa mengatur jalurnya dari node ke user. Berikutnya ada database, di mana kita menganggap setiap node, sensor node adalah suatu tabel data yang dapat di-query, bisa di-join, atau diagregasi untuk membentuk suatu layanan. Berikutnya adalah event service, di mana sistem dapat digunakan untuk men-track target ataupun mendeteksi suatu event tertentu. Dalam kali ini kita akan membahas strategi development WSN dalam 2 saja, yaitu network dan event service. Nah, dari kedua paradigma tersebut, kita akan membuat ada 4 strategi untuk mendeliver QoI sesuai dengan permintaan user. Yang pertama adalah inter-sensor cooperation, mobility sensor cooperation yang kedua, yang ketiga adalah cooperation across mobile entities, dan yang keempat adalah inter-WSN cooperation. Oke, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Bab selanjutnya yaitu ada inter-sensor cooperation, self-organizing sensor node. Jadi, self-organization adalah aspek kunci dari WSN. Nah, menghasilkan skalabilitas tinggi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi.
Jadi ada dua tujuan utama dari intersensor cooperation di sini, yaitu yang pertama, membuat informasi yang diinginkan itu sedekat mungkin dengan sumbernya. Lalu yang kedua ada memaintain, yaitu mempertahankan path yang sesuai menuju ke sink untuk mengangkut informasi yang diperlukan ke pengguna. Misalnya itu ada control, maintenance, dan lain-lain dari sink. Lalu selanjutnya, tadi sudah dibahas dua tujuan utama intersensor network. Di bab kali ini akan dibahas kenapa harus bisa self-autonomous. Itu karena autonomous node sensor dan sync ini harus bisa mengatur diri sendiri untuk membentuk jaringan yang menyediakan fungsionalitas jaringan yang diperlukan. Misal ada routing, converse cache, dengan ketergantungan yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada Cooperation for Quality of Information Provisioning. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya main function dari WSN yang di sini. Yang intinya di sini adalah kerjasama antar sensor node adalah untuk menghasilkan raw data dalam jumlah yang cukup yang memungkinkan untuk pengambilan informasi yang benar dari physical world. Lalu ada sensor node cooperation for information transport. Jadi basis dibalik QoI Quality of Information itu membutuhkan transport informasi yang responsif kan. Nah, maksud dari responsif di sini itu ketika node menerima request dia harus siap dalam environment-nya. Jadi node sensor harus bekerja satu sama lain untuk memenuhi tugas kebutuhan anggota. Untuk user di sini juga memerlukan berbagai jenis informasi dari WSN bersama dengan serangkaian requirement dari mereka. Untuk menyediakan transportasi QoI di WSN, node sensor harus bekerja sama satu sama lain untuk memenuhi dan mencapai kebutuhan pengguna. Lalu ada QoI Awareness for Information Transport. Jadi main goal dari sensor node cooperation di sini adalah untuk menghasilkan raw data dalam jumlah yang cukup yang memungkinkan untuk pengambilan informasi yang benar dari physical world. Selanjutnya ada Classification of Cooperation Scheme for Information Transport. Klasifikasi kooperasi transportasi informasi sendiri memiliki tujuan untuk efisiensi quality of information level. Jadi di sini QoI level harus bisa terpenuhi tetapi tidak boleh overutilized. Selanjutnya ada mechanism and strategies enabling cooperation. Di sini ada mekanisme dan strategi untuk melakukan cooperation. Yang pertama ada message loss detection strategies, yaitu diperlukan transmisi ulang untuk mengatasi message loss. Misal jika pesan tidak mencapai tujuan, biasanya di sync ini, untuk mengaktifkan transmisi ulang perlu untuk mendeteksi message loss dengan mengamati local state-nya, menggunakan neighbor cooperation atau network wide cooperation. Yang kedua ada congestion control mechanism. Mekanisme ini terdiri dari skema untuk mendeteksi congestion alias kemacetan dari sebagian alternatif untuk menghindari atau menguranginya. Nah, dalam literatur WSN di sini, kami mengklasifikasikan congestion control menggunakan node level cooperation, neighbor level cooperation, dan network level cooperation. Sekarang kita akan membahas strategi desain yang kedua, yaitu Mobile Sensor Cooperation. Inti dari strategi ini adalah menambahkan mobile entity ke dalam suatu jaringan network statis. Kenapa kita melakukan strategi ini? Yaitu karena ada yang dinamakan sebagai energy hole, di mana node sebuah jaringan tidak dapat berkomunikasi langsung dengan node tetangga maupun sink tujuannya. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan energi dalam pengiriman sinyal dari node itu sendiri. Sinyal ini berhubungan dengan
kekuatan daya yang dimiliki dari node tersebut, di mana ada hubungan linier antara sinyal dengan kekuatan daya. Oke, jadi bagaimana solusinya? Yaitu kita dengan melibatkan sebuah yang mobile entity. Mobile entity di sini bisa berupa robot ataupun unmanned air vehicle atau UAV yang bisa bergerak dan berhenti di mana saja di jaringan sensor statis. Mobile entity juga memiliki kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi dibandingkan dengan node sensor statis. Selain itu, ia tidak memiliki batasan energi karena dapat mengisi ulang baterainya dengan bergerak ke stasiun pengisian energi. Dengan menerapkan mobile entity ini, kita bisa memiliki fungsionalitas yang baru sebagai node ataupun sebagai sink. Saat mobile entity menjadi node, dapat berguna untuk melakukan pengukuran atau pengambilan data lebih lanjut. Misal, di dalam suatu sistem statis mengalami atau mendeteksi suatu event, maka mobile entity dapat dikirim untuk mengukur lebih lanjut fenomena tersebut. Selanjutnya sebagai sink, mobile entity dapat bergerak secara bebas untuk mengumpulkan data dari suatu jaringan node statis. Seperti sebuah kapal feri yang akan menghubungkan nodes-nodes yang dalam kondisi normal tidak dapat berkomunikasi dengan sink ataupun node lainnya. Selain itu juga ada Gmap approach, di mana metode ini akan menggunakan data yang diambil untuk menjadikan peta. Gmap approach itu sendiri juga memiliki beberapa tahapan, yaitu scenario classification, di mana dia akan mendeteksi apakah node statis ini bersifat structured, di mana spasinya bisa diukur atau memiliki pola tertentu, unstructured di mana dia tidak memiliki pola. Lalu berikutnya dia akan melakukan path planning, di mana dia akan menentukan breakpoint, di mana titik di mana dia akan berbelok, mengurangi overlap antara pembacaan node yang dilewatin, dan juga akan menentukan shortest path tour, artinya jalan yang ditempuh harus minimal mungkin. Berikutnya dia akan melakukan data collection, di mana dia akan mengumpulkan data menggunakan broadcast message. Dia akan mengirimkan pesan, lalu akan dibalas secara random untuk mengurangi tabrakan pesan. Selain untuk meningkatkan fungsionalitas, dia juga akan meningkatkan dependability, di mana dia akan memiliki sifat autonomous, di mana sistem sekarang bisa dideploy dan mengatur network secara otomatis. Berikutnya juga dia akan memiliki flexibility, di mana sekarang dia tidak perlu memikirkan desain low level, yaitu seperti jarak antar node atau penempatan node, karena sudah dapat di-cover oleh mobile node. Corporation Across Mobile Entity System merupakan salah satu metode untuk menjamin sustainable quality of information dari WSN. Untuk meningkatkan hal tersebut, di Corporation Across Mobile Entities tidak cukup dengan menggunakan single node patch planning. Kita lihat dengan single node patch planning ini, tentunya ini membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh. Dengan jarak tempuh yang cukup jauh itu, waktu yang ditempuh itu tentunya tidak efisien dan tentunya membutuhkan daya yang besar. Bisa dilihat di sini, start sampai finishnya itu membutuhkan waktu cukup jauh. Dengan mengikuti beberapa breakpoint seperti ini waktu yang cukup jauh. Jadi tentunya ini lifetime-nya itu short, singkat, tidak panjang. Sehingga di paper itu menjelaskan mempropose multiple node patch planning. Apa fungsi dari multiple node patch planning itu? Tentunya pertama menyelesaikan masalah single node patch planning. Dengan menggunakan multiple node patch planning, setiap node itu dengan memiliki tiga node patch planning ini, tentunya jarak tempuh dari waktu start dari setiap node itu bisa lebih cepat. Contohnya seperti ini. Ini hanya memiliki 1, 2, 3, 4, 5 breakpoint. Sehingga setelah 5 breakpoint dia sampai mulai dari start dan kemudian sampai ini hanya memerlukan waktu yang singkat dan tentunya jarak yang singkat pula. Dengan begini daya yang dibutuhkan itu tidak banyak tentunya, dan tentunya waktunya lebih cepat dan efisien. Tetapi ada masalah menghampiri multiple patch planning ini. Yang pertama itu tentang synchronous movement
Dan kemudian tentang planning under communication constraints. Apa itu? Apa itu synchronous movement dan planning under communication constraint? Dengan melibatkan 2 atau lebih mobile entities, tentunya problemnya akan meningkat dari patch planning. Tentunya pada single mobile entity patch planning, sistem hanya mengatur koordinat breakpoint atau titik beloknya seperti ini. Akan tetapi pada multiple node patch planning seperti ini, dia harus mengatur gerakan vektor yang berarti yang merupakan arah dan kecepatan dari mobile entity itu, dan juga tentunya vektor gerakan terhadap mobile entitas lainnya. Jadi setiap mobile nodes itu gerakannya harus sinkron. Jadi di sini menjadi sebuah masalah bagaimana setiap gerakan mobile node entity itu bisa pergerakannya bisa sinkron, tidak ada collision, tidak ada tabrakan. Kemudian masalah kedua itu tentang planning under communication constraint. Apa itu? Karena setiap node itu fokus mentransmisikan data, maka tidak terbatas waktunya untuk melakukan communication. Dari 2 masalah ini, dari paper yang kami baca itu kemudian mempropose database agreement for coordination. Apa itu database agreement for coordination? Database agreement for coordination di mana setiap ASIS nodes atau node bantu itu melakukan predefined. Jadi maksudnya setiap memulai sebuah perjalanan, mobile patch-nya itu didefinisikan bersama terlebih dahulu. Dengan bagaimana? Dengan melakukan kerjasama antar mobile entity, dengan melakukan agreement based on data, terutama dalam hal jalur mobilitas yang ditentukan dari node bantu atau node ASIS itu sendiri. Kemudian mobile entity menyepakati serangkaian tugas kooperatif yang perlu dilakukan setiap entitas dengan cara atom. Apa sih maksud atom itu? Atomic berarti semua partisipan menyetujui serangkaian tugas yang akan dilakukan oleh partisipan lainnya atau tugas yang tidak dilakukannya. Oleh karena itu, data tentang tugas yang sudah disepakati kemudian disimpan di dalam sebuah database sebagai bukti yang telah didapatkan seperti itu. Jadi setiap mobile ASIS node ini sebelum bergerak dia melakukan koordinasi terlebih dahulu bagaimana mobility patch-nya, kemudian hasil koordinasinya itu disepakati sehingga tidak ada collision. Hasil koordinasi itu disimpan di database, singkatnya seperti itu, disimpan di database, sehingga tentunya dengan ini semua perjalanan transmisi data dari node ke node itu tentunya tidak ada yang terjadi tabrakan, dan movement-nya itu, pergerakannya itu akan sinkron. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjelaskan bagian kerjasama inter-WSN. Inti dari bagian keempat ini adalah bagaimana memfasilitasi abstraksi yang lebih luas dengan menjamin kualitas informasi yang diberikan. Di bagian kerjasama WSN, ini merupakan implementasi dari penjelasan dan teknis yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang melingkupi WSN sebagai network, database, dan service. Nah, konsep dari inter-WSN adalah kumpulan dari intra-WSN ini yang masing-masing memiliki sink utama. Kemudian dari sink utama tersebut, ini disatukan menjadi satu layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Di sini ada pendekatan integrasi pada sensor map. Pada WSN terdapat 2 teknologi atau PET yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah informasi berdasarkan map. Di sini bisa mengambil history atau log informasi. Kemudian yang satunya itu berdasarkan real time. Jadi data bisa diakses pada saat itu juga. Contoh dari pengintegrasian ini adalah sensor web. Sensor web ini memiliki konsep penginderaan dalam skala yang luas dengan bermacam-macam sensor yang terhubung, sehingga memungkinkan integrasi peta dan data sensor secara real time. Nah, di sini kami mengambil contoh
sekitar adalah CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas di suatu wilayah. Jadi CCTV di wilayah itu memiliki SIM masing-masing. Kemudian operator dapat mengakses informasi secara real time, yang kemudian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penilangan secara elektronik. Seperti itu. Nah, yang kedua ada kerjasama yang berdasarkan peta yang digeneralisir. Nah, di bagian ini fokus kepada bagian MWM, yaitu Map Based World Model, yang merujuk sepenuhnya pada paper yang berjudul MWM Map Based World Model for OSN. Nah, dasar dari konsep tersebut itu untuk mengusulkan metode yang seharusnya lebih fleksibel atau abstrak dan sistematis atau menyederhanakan desain, sehingga pendekatan-pendekatan lain yang mengabaikan hubungan spasial dari pembacaan sensor dan penambahan node sensor tunggal ini dapat teratasi. Nah, kualitas dari MWM ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, MWM dapat menggambarkan sisi fisik dan jaringan berdasarkan node yang tersedia. Terus yang selanjutnya adalah memberikan cara alami untuk mendefinisikan, mendeteksi, meminta, dan memprediksi situasi nyata. Nah, secara garis besar, MOM itu didukung oleh user map dan network map yang menjadi konsep yang mendukung MOM ini. Nah, user map itu mengelompokkan pengguna untuk distribusi spasial dan temporal secara fisik. Misalnya, memetakan user ada di mana, kemudian di cluster. Sementara network map atau Nmap itu mengclusterkan sistem berdasarkan sistem itu sendiri. Nah, kelompok kami mencoba mengambil contoh dari penerapan Google Map. Jadi user map itu sebagai node-nya itu adalah HP-HP pengguna yang ada di jalan. Nah, dari pengelompokan HP-HP pengguna itu bisa diketahui situasi yang terjadi di jalan saat itu. Jadi jalanannya sedang padat atau tidak. Nah, manfaat utama dari MWM itu adalah mengabstraksi dari node single dengan dikluster berdasarkan alamat-alamat IP-nya. Nah, level abstraksi MWM itu juga dapat menyederhanakan desain-desain WSN yang terbentuk sehingga dengan mudah dipahami oleh berbagai kepentingan. Nah, MWM itu dapat diimplementasikan sebagai middleware yang dapat menyederhanakan pengintegrasian dari berbagai aplikasi. Tidak hanya dari intra-WSN, namun juga dari inter-WSN. Seperti itu. Baik, secara umum, ada 4 pendekatan yang digunakan penulis untuk mencapai atau mendapatkan kualitas informasi terhadap kerjasama sensor nirkabel atau wireless sensor. Yang pertama, inter-sensor cooperation atau self-organizing sensor nodes, kerjasama antar sensor. Self-organizing adalah aspek kunci dari WSN karena memungkinkan skalabilitas tinggi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi. Pada model ini, tanpa kerjasama tersebut antar sensor, fitur utama ini sulit untuk diwujudkan. Pada model ini terdapat 2 tujuan utama. Yang pertama adalah mengamati, mengekstraksi dan memberikan informasi yang relevan kepada pengguna. Sehingga oleh karenanya, node harus bekerja sama untuk membuat informasi yang diinginkan sedekat mungkin dengan sumbernya. Selain itu, yang kedua, node sensor harus bekerja sama untuk mempertahankan jalur yang sesuai dan mengangkut informasi yang diperlukan kepada pengguna serta menerima perintah untuk kontrol, pemeliharaan, dan lain-lain. Pada bagian kedua, yaitu Mobility Sensor Cooperation, Adding a Mobility Entity in a Static Network. Pada model ini, digunakan dalam berbagai penyebaran WSN, khususnya dalam skenario darurat dan militer. Selain beberapa simpul statis dan beberapa simpul bantuan seluler, digunakan dengan tujuan kerjasama umum seperti dukungan aplikasi, misalnya antarmuka tambahan untuk pengguna. Kedua, dukungan fungsionalitas, misalnya transportasi data yang toleran terhadap penundaan.
dan dukungan jaringan misalnya pemeliharaan. Node seluler mencangkup kapabilitas yang mencangkup robot, unmanned air vessels, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, pada model Mobile Entity Sensor Cooperation ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, bahwa mobile entity bisa menjadi node yang berguna untuk melakukan pengukuran atau pengambilan data lebih lanjut. Yang kedua, mobile entity juga dapat bertindak sebagai sink yang bergerak secara bebas untuk mengumpulkan data dari suatu jaringan node. Dan yang ketiga, mobile entity juga mengambil data yang dikoleksi yang akan dijadikan sebagai bentuk peta fisiknya nanti. Selanjutnya, yang ketiga, cooperation across mobile entities. Working with multiple mobile entity. Pada model ini, multiple node path planning menyelesaikan masalah single path planning yang membutuhkan daya yang besar dan jarak tempuh yang jauh. Namun, multiple path planning juga memiliki kendala pada sisi pensinkronan dan komunikasi yang terbatas. Sehingga penulis mempropose sebuah metode, yaitu agreement based on data, di mana maksudnya sebelum node melakukan perjalanan, setiap node menyepakati path planning atau jalur yang akan ditempuh dan yang tidak dilewati. Hasil kesepakatan itu disimpan di dalam sebuah database, sehingga movementnya sinkron dan tidak terjadi tabrakan. Yang keempat, yaitu inter-WSN cooperation. Pada model ini, fokus pada memfasilitasi abstraksi yang lebih luas dan menjamin kualitas informasi yang diberikan. Pada bagian ini, pengguna akan mendapatkan manfaat dari komposisi berbagai informasi yang disampaikan oleh WSN yang berbeda. Misalnya, menggabungkan informasi cuaca yang diperoleh dari WSN kota dengan informasi ketersediaan tempat parkir yang disediakan oleh WSN lain, sehingga akan mendukung keputusan untuk berkendara ke kota itu atau tidak misalnya. Secara umum, penulis di sini mengamati tren untuk mengintegrasikan data sensor seperti data pelacakan GPS dan webcam ke dalam sistem informasi geografis, sistem informasi berbasis lokasi, dan layanan online. Merujuk juga ke apa yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa pada model ini terdapat 2 teknologi yang digunakan, yaitu yang pertama adalah map-based information dan yang kedua adalah real-time sensor information. Yang mana masing-masingnya memiliki fungsi baik untuk map-based information untuk mengambil historical informasi dan untuk real-time sensor informasi yaitu mengambil data akses pada waktu atau saat itu juga. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.